Dalam dialognya si Sarah pun di dalam video tersebut, si Sarah ini bukannya nolong si Torres, tapi si Sarah ini malah bilang, ya itulah yang kurasakan ya selama ini. Mampus. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Halo sekalian, welcome back di Oscar Story. Di Oscar kali ini kita akan membahas sebuah pembunuhan sadis guys ya. Ini bukan pembunuhan sadis ya, tapi pembunuhan yang absurd banget nih guys. Karena ada seorang wanita di Amerika Serikat yang bernama Sarah Boone ya. Ini Sarah Boone ini sesuai dengan namanya guys. Sarah Boone, Sarah makan sabun, kebanyakan makan sabun colek dia guys. Jadi otaknya itu gesrek guys. Karena si Sarah Boone ini udah memasukin pacarnya sendiri guys, yang bernama George Torres Jr. guys. Dimasukin pacarnya itu ke dalam koper, tas koper, sampai dia itu modar, nggak bisa napas guys. Dan kejadian ini itu berada di Amerika Serikat guys, di tempat si Sarah Boone ini di rumahnya. Itu berada di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2020 guys. Dan saking sadis ya, saking absurdnya, ini cewek si Sarah Boone ini sempet-sempetnya dia ini ngerekam pas si Torres itu berada di dalam tas koper. Si Torres ini tuh teriak-teriak guys, kesakitan, teriak-teriak minta tolong, nggak bisa napas. Tapi si Sarah Boone ini saking psikobatnya, kebanyakan makan sabun, si Sarah Boone ini malah diem aja, cuek aja guys. Padahal awal mula tuh hubungan mereka ini berdua itu baik-baik aja guys, mesra banget pokoknya. Bahkan pada tanggal 23 Februari tahun 2020 mereka ini merayakan Valentine bersama guys di rumahnya, dengan cara makan malam bersama ya, dinner gitu kan di rumahnya. Dan sampai bercanda-canda, bahkan sampai mabok-mabokan, minum alkohol ya. Padahal baik-baik aja, mesra-mesra aja. Tapi siangnya si Sarah Boone ini langsung nelpon 911 guys, nomor telepon kepolisian di sana ya. Dan dia itu mengabarkan ke polisi kalau si pacarnya itu, si Torres ini udah tewas guys. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama si Torres ini guys? Awalnya baik-baik aja, makan malam bareng. Tahu-tahu paginya si Sarah Boone nelpon polisi katanya udah tewas ya. Oke sekalian, langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys, ke ceritanya guys. Bareng gue Dharma Nazgul, simak dan tonton video ini sampai habis. Ya awal mulanya, awal kronologinya, mereka berdua ini seperti yang gue bilang tadi di awal guys, merayakan Valentine di rumah si Sarah Boone ini yang beralamat di Blok Friendslash, Amerika Serikat guys. Si Torres diundang dan mereka berdua itu melakukan makan malam ya, dinner malam. Mesra-mesra aja, romantis-romantis aja. Dan setelah makan malam mereka berdua ini malah mabok-mabokan. Karena si Torres ini bawa minuman tuh ya. Karena si Torres bawa minuman, ya udah tuh si Torres tuh ngajakin si Sarah Boone buat alkoholik ya, mabuk-mabukan, minum komer. Dan lagi mabuk-mabuknya mereka berdua ini, si Torres ini malah ngajakin si Sarah Boone buat main petak umpet guys ya. Aneh banget nih, abis makan malam romantis-romantis, mesra-mesraan, abis itu malah mabuk-mabukan, dan abis itu malah main petak umpet. Itu gimana ya? Padahal lagi kondisinya mabuk-mabukan, tapi malah main petak umpet. Dan si Sarah Boone ini malah ngiyain aja ajakan si Torres buat main petak umpet. Pertama dia ngiyain aja buat mabuk-mabukan. Yang kedua malah ngiyain aja main petak umpet dalam kondisi mabuk-mabukan. Itu gimana itu ya? Dan ketika mereka ini main petak umpet, si Torres ini malah memilih ngumpet di dalam tas koper ya. Dan ketika main petak umpetnya itu sudah berjalan, si Sarah Boone kan ini posisinya tuh ngejaga ya, dan si Torres ini dia ngumpet. Si Sarah pun nyari-nyari tuh ke seliling rumah buat nyariin si Torres. Nyari ke kamar nggak ada, nyari ke kamar mandi juga nggak ada, nyari ke ruang tamu juga nggak ada. Pusing lah dia, dalam kondisi mabuk juga gitu kan, suruh nyari orang lagi kan, lagi ada-ada aja lagi. Dalam kondisi mabuk malah minta umpet. Padahal si Torres ini ngumpet di dalam tas ya, di dalam tas koper. Tapi si Sarah pun tidak berhasil menemukan si Torres ini guys. Ya udah tuh, karena si Sarah Boone ini nggak ketemu si Torres, si Sarah Boone ini capek. Karena emang dalam kondisi yang mabuk juga, seperti tadi gue bilang, lagi ngeplay tuh otaknya juga ya. Karena ketemu dan capek juga, si Sarah Boone ini langsung tuh pergi ke kamarnya buat tidur aja dia, tidak ngelanjutin nyari si Torres ini. Dan ketika hari sudah pagi, udah siang,
Si Sarabun ini bangun dari tidur ya setelah malam itu mabok dan capek tertidur. Bangun dia pagi, si Sarabun ini otomatis langsung keinget lagi tuh, oh iya semalam gue habis main petak umpet sama si Torres, belum ketemu ya. Mungkin kata si Sarabun, si Torres ini udah pulang juga kali ke rumahnya ya, udah dicuekin juga, dia ngumpet di mana nggak ketemu, pulang aja deh gue gitu kan. Ya udah dah tuh, si Sarabun ini milih buat istirahat aja di ruang tamu sambil ngumpulin nyawanya guys ya, karena habis bangun tidur. Ketika dia lagi ngumpulin nyawanya, dia kan keinget tuh mau pergi juga mungkinnya keluar. Dia ngecek tuh tas kopernya. Dan ketika ngecek tas kopernya karena mau packing juga, si Sarabun ini shock banget, panik banget, kaget. Ternyata si Torres semalaman itu udah ngumpet di dalam tas kopernya. Dan sampai pagi itu tas kopernya nggak kebuka, maksudnya nggak keluar si Torres dari dalam koper tersebut. Ya ketika udah dibuka kopernya ya udah modar itu si Torres ya. Dari malam lu bayangin, udah itu malam dia mabok juga lagi kan. Oksigennya itu ngirupnya ya semakin tipis juga, ditambah di dalam koper ya udah modar paginya ya. Dan ketika sudah dibuka kopernya sama si Sarabun, melihat si Torres itu sudah modar ya, tidak bergerak lagi ya, sudah terkapar di dalam koper. Saking paniknya nih si Sarabun langsung telepon ke pihak kepolisian di sana guys ya. Yang nomor teleponnya itu kan 911 ya, kalau nomor telepon polisi di Amerika Serikat di sana ya. Dan ketika si Sarabun ini sudah menelpon 911, polisi pun langsung nyampe tuh ya. Cepet banget, emang gercep banget polisi-polisi di sana guys ya. Ketika ada telepon ya, layanan 911 udah ditelepon, itu nggak tahu kenapa ya 5 menit nyampe aja tuh polisi ya. Mungkin di sana banyak banget ya polisi-polisi yang berpatroli itu di setiap gang, mungkin di setiap rumahan, di setiap jalan lah pokoknya. Ketika ada 911 nelpon gitu kan keluar dari masyarakat, polisi yang patroli di sekitarnya itu udah siaga ya, siap siaga. Jadi langsung banget tuh cepet nyampe. Polisi pun nyampe tuh di rumah si Sarabun. Dan ketika polisi ini nyampe ke rumahnya Sarabun, polisi itu langsung ngecek tuh keadaan si Torres ya, sama keadaan sekeliling rumahnya ya, mengamankan barang-barang bukti ya yang mungkin nanti berguna ketika proses persidangan ya. Dan si Sarabun ini langsung dibawa ke kantor polisi untuk melakukan interogasi ya, untuk diberikan keterangan. Ini kenapa kok si Torres sampai modar gini di dalam tas ya. Ini absurd banget sih ya, orang meninggal di dalam tas koper ya. Dan di kantor polisi, ketika si Sarabun udah nyampe di kantor polisinya juga, pas diintegrasi sama si polisi, si Sarabun ini menceritakan tuh kejadian dari semalam itu, dimana mereka berdua nih dinner, makan malam berdua, habis itu mereka ini mabok-mabokan, minum alkoholik. Dan si Torres ngajakin petak umpet, diceritain juga sama si Sarabun ke polisi ya. Sampai akhirnya si Sarabun juga bercerita kalau misalnya dia akhirnya milih buat tidur aja karena capek juga ya. Habis mabok-mabokan malah main petak umpet, nggak ketemu si Torres, ngantuk, ya udah dia pilih buat tidur tuh. Diceritain tuh ke polisinya ya. Namun para polisi ini nggak percaya begitu saja sama keterangan si Sarabun ini, karena emang keterangannya itu aneh juga sih ya. Habis makan malam minum alkoholik masih oke lah keterangannya, tapi habis mabok minum alkoholik tahu-tahu ngajakin main petak umpet, itu menurut polisi nggak logis banget sih ya. Apalagi si Sarabun ini dalam memberikan keterangannya itu kayak aneh banget tingkahnya ya, kayak gugup-gugup gitu, agak aneh gitu lah tingkahnya, kayak salting-salting gitu ya. Ditambah ya keterangannya juga ya nggak masuk akal juga ya. Walaupun emang kejadiannya itu benar, keterangan si Sarabun ini benar, si Torres itu bermain petak umpet itu milih sendiri buat ngumpet di dalam tas koper. Tapi itu yang nutup kopernya siapa ya? Masa nutup kopernya itu dari dalam, tangannya keluar, nutup sletingnya itu gimana ya sampai ketutup full gitu ya? Sementara si Torres ini modar karena emang kopernya itu tertutup full ya sletingnya, jadi oksigen itu nggak bisa napas. Akhirnya si Torres ini modar. Dan sampai akhirnya karena polisi ini makin curiga gitu kan, apalagi gelagat si Sarabun ini makin menggila juga ya, makin saltingnya itu parah. Ketika si polisi itu tadi nanya siapa yang nutup kopernya, kalaupun emang si Torres sendiri yang masuk ke dalam koper ya. Dan akhirnya si polisi ini itu meminta ponsel handphonenya si Sarah ya guys ya, buat penyelidikan lebih lanjut. Dan ketika ponselnya si Sarah itu dicek gitu kan, di situ terdapat sebuah video guys, yang dimana video tersebut itu menjelaskan kejadian sebenarnya. Jadi semuanya ini terungkap nih di dalam video ponselnya si Sarah tersebut. Polisi menemukan sebuah video, yang di dalam video ini terdapat sebuah Torres yang sedang di dalam koper ya. Jadi si Sarah ini merekam si Torres di dalam koper, direkam sama si Sarah. Dan ketika si Sarah ini merekam Torres di dalam koper, itu si Torres ini udah berteriak-teriak minta tolong. Tolong.
sakit. Anjing, apa sih? Elelelelelele. Jadi si Sarabun ini ngerekam si Torres yang sedang berada di dalam koper. Dan bukannya ditolongin si Torres ini berada di dalam koper, tapi si Sarabun ini ya malah dia itu mengejek-ngejek ngatain si Torres ya. Padahal si Torres ini di dalam koper tersebut udah ngeronta-ronta tuh pengen keluar dan sambil teriak-teriak kesakitan katanya nggak bisa napas. Tapi si Sarabun ini malah cuek sambil ngata-ngatain si Torres. Dalam dialognya si Sarabun di dalam video tersebut, si Sarah ini bukannya nolong si Torres, tapi si Sarah ini malah bilang, "Ya, itulah yang kurasakan ya selama ini. Mampus. Kau rasakan tidak bisa bernapas di dalam koper tersebut. Itulah yang kurasakan selama ini saat kamu mencekikku," katanya. Jadi si Torres ini mungkin pernah mencekik si Sarabun ya. Dan mungkin si Sarabun ini balas dendam ya. Dan si Sarabun ini bilang juga, "Ya, inilah balasan untukmu. Itulah sakit yang kurasakan selama ini ketika kamu menyelingkuhi aku." Mungkin si Torres ini selingkuh ya. Jadi si Sarabun ini juga balas dendam. Dan di dalam video tersebut, si Sarabun ini itu sambil ketawa-tawa guys, saking psikopatnya ya. Seperti yang tadi gue bilang, mungkin Sarabun ini kebanyakan makan sabun, otaknya gesrek ya. Bukan ditolongin gitu kan si Torres itu nggak bisa keluar dalam tas. Dia ini malah tertawa. Udah itu sambil ngata-ngatain si Torres ya. Dan itulah isi video yang polisi temukan di dalam ponselnya si Sarabun ya. Mungkin di TV ya, di gambar ini gue nggak bisa nunjukin videonya ke kalian. Kalian bisa cek sendiri, videonya ada juga di YouTube ya. Kalian cek aja ya, pembunuhan Sarabun gitu kan, nanti ada tuh videonya. Karena kalau misal gue tampilin di sini terlalu sensitif guys ya. Dan para polisi juga menemukan sebuah fakta bahwa keduanya ini memang sudah sering berantem ya. Walaupun kelihatannya itu mungkin tetangga sebelahnya itu ngelihat bahwa pasangan ini pasangan mesra, pasangan romantis, tetapi aslinya sering berantem. Karena polisi itu mempunyai sebuah data bahwa mereka ini pada tahun 2018 emang punya kasus juga tuh. Sebuah kasus pertengkaran ya, sampai akhirnya polisi juga pernah dipanggil pada tahun 2018 tadi untuk nenangin mereka ini berdua yang lagi berantem ya. Dan berantemnya itu bukan sekedar berantem cekcok-cekcok mulut doang ya. Berantemnya itu udah parah ya, sampai cekek-cekekan. Mungkin seperti yang di dialog si Sarah tadi dalam video. Inilah yang kurasakan ketika kamu mencekikku. Jadi memang sebelum tragedi Torres modar di dalam tas koper ini, mereka berdua emang saling berantem ya, saling bertengkar sejak tahun 2018 ini ya. Sebelum akhirnya ya si Torres ini modar, dibunuh sama si Sarabun ini dengan cara yang absurd ya. Orang mah ngebunuh dengan cara yang sadis, tapi ini dibunuh dengan cara yang absurd. Buat kalian yang baru menemukan channel ini di tema horor, kalian langsung subscribe aja guys channel ini guys. Karena kedepannya di channel ini akan banyak banget kita bahas, kita kupas kejadian-kejadian seperti ini guys ya, kriminalitas. Dan ada juga cerita-cerita horor ya. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya. Hey, yeah, I wanna shoot, baby.